Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk warga Pandeglang, Banten dan sekitarnya. Beredar informasi atau berita di beberapa media online persoalan masalah pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Pandeglang. Apakah masih tetap dengan jadwal yang sudah ditetapkan atau jadwalnya akan berubah atau diundur kembali? Dan Bang Kumis kali ini akan mencoba menghubungi Bapak Doni, Kepala Dinas DPD Kabupaten Pandeglang melalui telepon seluler. Halo Pak Doni, mohon maaf ini channel Bang Kumis Berbagi. Selamat pagi Pak Doni. Beredar kabar atau berita di beberapa media online untuk masalah pelaksanaan Pilkades, Pak. Mohon Bapak bisa menjelaskan masalah waktu Pilkades tertanggal 9 Agustus 2021 ini melalui channel Bang Kumis Berbagi, Pak. Silakan, Pak. Ya, Bang Kumis. Assalamualaikum, Pak Doni. Waalaikumsalam, Bang Kumis. Siap. Mohon maaf. Apa kabar, Pak Doni? Baik. Sehat. Bang Kumis gimana, apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Besok mungkin liputan juga nih sama Ibu Irna di rumah sakit Berkah. Ketemu nanti ya. Ya, siap. Gini, Pak Doni, ini saya butuh konfirmasi dari Pak Doni langsung. Karena banyak calon kepala desa dan panitia sendiri mempertanyakan kepada Bang Kumis masalah pelaksanaan Pilkades, karena kemarin sudah beredar berita yang katanya kemungkinan besar pelaksanaan Pilkades akan diundur, Pak. Tapi sumbernya bukan dari Pak Doni, makanya saya langsung nih telepon. Ini by phone biar nanti Bang Kumis tayangin. Coba Pak, sebenarnya gimana sih Pak untuk masalah Pilkades Kabupaten Pandeglang? Waktunya kapan kira-kira Pak? Jadi gini, Bang Kumis. Setelah minggu kemarin kita tetapkan tanggal 15, ya. Kan kita juga melihat dari situasi kondisi dari keadaan COVID ini. Ya, betul. Nah, hari ini kan terakhir PPKM yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden, kan gitu ya. Dan juga sudah keluar surat Inmendagri ya tentang masalah penundaan dan pengunduran waktu Pilkades tanggal 4 hari Kamis saya terima. Ya. Terus kami segera merapatkan dan rencana hari ini akan kami rapatkan dengan panitia kabupaten dan Forkopimda karena perintah dari Inmendagri itu harus diputuskan oleh Forkopimda. Karena memang situasinya kita lihat apakah nanti Pak Presiden mengumumkan memperpanjang lagi PPKM, kan tetap harus kita mengikuti, tidak boleh tidak mengikuti. Karena di sana ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti anjuran atau perintah dari Pak Presiden atau Inmendagri. Betul. Akan dikenakan sanksi kepala daerahnya. Itu mulai dari pemberhentian sementara selama 3 bulan atau mungkin juga bertetapkan seperti itu. Ini yang harus kita pahami oleh teman-teman semua, oleh masyarakat dan oleh para calon panitia. Kan ada risiko yang dihadapi oleh pemerintah kan gitu kalau tidak melakukan, karena memang instruksi ini kan berupa aturan yang harus diikuti oleh semua pihak kan gitu, termasuk kepala daerah. Nah, kalau kita tetap paksakan itu pun selain kepala daerah, nanti kepala desanya pun tidak akan diakui oleh pemerintah. Betul. Kan gitu. Iya, betul. Tidak akan diakui, dana desanya tidak akan pernah dicairkan, nanti nggak boleh kan gitu. Nah, ini akan jadi kendala juga. Ini yang harus dipahami oleh semua lapisan masyarakat, oleh semua lembaga, oleh semua pihak lah di sana. Karena bagaimanapun pemerintah ingin yang terbaik lah buat masyarakatnya, kan seperti itu. Sehingga COVID ini bisa selesai. Nah, nanti ke depan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, bisa mengikuti kegiatan-kegiatannya, berdagang atau seperti apa, bebas lah seperti apa kan itu, seperti itu. Langsung, dan juga gini, nanti Pilkades. Pak Doni, langsung ke pertanyaannya.
walaupun nanti mungkin besok kan Pak Doni bersama Korpinda kan langsung mau rapat katanya kan. Kalau boleh tahu bocoran dulu nih, kira-kira diundur atau gimana sih, bocorannya dulu ke Bang Kumis nih. Kalau kami berbicara di media, apapun yang menyampaikan bahwa kami tidak pernah berbicara bahwa itu diundur atau tidak. Kita bilang tunggu saja. Nah, kami hari Senin ini kita rapat. Kan putusannya bukan putusan kami, Pak, putusan dari semua kan gitu. Ya, tapi minimalnya Pak Doni, minimalnya Pak Doni sudah ada gambaran sebenarnya sebuah rapat kan hanya sebuah ketok palu saja sebenarnya sih. Semua agenda Pak Doni kasih bocoran dong buat channel Bang Kumis Berbagi biar nanti siang juga mungkin Bang Kumis akan merapat nih. Jadi kami belum nggak bisa berspekulasi, Pak, nggak bisa berspekulasi, kan kita kaji dulu aturan-aturan yang dari atas kita sampaikan seperti apa. Nanti kan secara aspek hukumnya kan dikaji sama teman-teman dari kejaksaan, dari pihak kepolisian, gitu, dari pihak pengadilan, dari Pak Dandim semua, Pak Sekda semua, rencana juga Ibu Bupati juga hadir. Ini kan harus dikaji secara keseluruhan, Pak. Nggak bisa kita berspekulasi atas dasar saya, karena kami mah hanya melaksanakan pada saat diperintahkan untuk maju ya kami maju, pada saat kami harus mundur ya kami harus mundur, kan nggak bisa kami harus perang sendirian kan gitu. Dasar kami apa kan gitu, seperti itu Bang Kumis. Jadi kami berharap ini juga menjadi teman-teman jangan berspekulasi bahwa bahwa kami atas dasar kami nggak pernah berbicara bahwa itu harus diundur atau tidak. Tapi kemungkinan kan bisa saja, tetapi kami tidak berbicara itu. Kami menunggu hasil rapat hari ini dengan dipimpin oleh Pak Sekda sebagai ketua tim pemilihan kepala desa di tingkat kabupaten. Kami akan rapatkan dulu. Jadi bersabar dulu, karena memang ini kan bukan hanya Kabupaten Pandeglang, bukan seluruh Indonesia. Betul. Ditundanya itu seluruh Indonesia, bukan Kabupaten Pandeglang. Kecuali kalau misalnya hanya Pandeglang, mungkin saja silakan protes atau seperti apa. Tapi kan ini seluruh kabupaten, Serang pun diundur tanpa batas waktu, Tangerang juga diundur, kan gitu. Seluruh Indonesia yang saya tahu itu semuanya diundur karena mengikuti perintah dari Pak Presiden melalui Kemendagri, seperti itu Pak Kumis. Nah, untuk saran dari Bapak ya untuk para calon kepala desa dalam menghadapi, memang faktanya nampaknya calon kepala desa ini ya di samping anggaran Pak ya, karena dengan adanya berlarut-larut seperti ini, bahkan tadi malam ada beberapa yang katanya Bang Kumis saya mau demo, wah salah sasaran. Menurut coba saran untuk kepala desa nih, calon kepala desa dari Pak Doni sendiri. Ya, saran kami ke para calon kepala desa, ya kami berharap mengikuti aturan yang telah. Karena kami di tatanan pemerintah itu berpemerintahan kan harus mengikuti aturan-aturan yang di atasnya. Kita bukan pemerintahan yang berdiri sendiri, tetapi kan ada rujukan-rujukan dari atas yang memang memerintahkan kepada kita untuk selalu mengikuti aturan itu. Ya pada saat kita melanggar itu kan berarti pemerintah pun akan punya kebijakan lain, misalnya dana dari pemerintah pusat nggak dicairkan, bisa ditunda, kan bisa saja seperti itu, karena kan Kabupaten Pandeglang khususnya masih ketergantungan dengan dana alokasi dari pusat, kan seperti itu. Ini harus kita pahami semua. Apalagi sekarang pemerintah pusat kan lagi gencar-gencarnya bagaimana memberantas COVID ini sehingga di level yang paling rendah kan gitu. Ini kan sudah melanda, ini sudah mulai turun nih kan gitu. Nah ini kan pemerintah punya kebijakan untuk bagaimana caranya COVID ini semakin turun sehingga bermasyarakatnya nanti kan lebih nyaman kan seperti itu. Nanti kalau dibiarkan bebas begitu saja, otomatis nanti kan naik lagi. Siapa yang repot? Kita juga yang repot, masyarakat juga yang repot. Kita batasi, kita juga capek gitu menangani, udah hampir 2 tahun kita menangani Bang Kumis kan gitu. Dana-dananya sekarang larinya ke COVID semua kan gitu, tidak bisa ngebangun. Nah ini juga harus kita sadari oleh semua pihak. Itu tidak dialami oleh Kabupaten Pandeglang, semua kabupaten mengalami ini semua. Jadi kami berharap berpikir secara positif ya,
berpikir secara bagaimana kita ke depan. Nah, tinggal tunggu saja teman-teman para calon ya. Ini kan harus kita juga sadari bagaimana nanti berstrateginya nanti dalam hal seperti ini. Kan kita tinggal hanya melaksanakan 2 item lagi, yaitu kampanye 3 hari dan masa tenang 3 hari dan pelaksanaan nanti hari hanya kan gitu, tinggal 3 hari lagi, 6 hari lagi lah, aman lah. Dalam hal itu kan tahapan-tahapan selanjutnya kan sudah beres nih Pak Iya, Bumi, Pak. kan gitu. Itu Tinggal melaksanakan itu saja. porsi panit- Cuman memang kos pasti tinggi, kan gitu. Karena memang pengeluaran waktu itu kan otomatis kami juga tidak berkehendak sebenarnya. Kabupaten Pandeglang tidak berkehendak, Bupati juga tidak berkehendak terus mundur seperti ini. Kami juga ingin selesai Bang Bumis dan pemerintahan di desa bisa berjalan dengan normal kan seperti itu. Tapi Iya, kan betul. pemerintah punya kebijakan lain yang harus kita ikutin seperti itu. tetap sekali lagi Pak, ditegaskan berarti sampai hari ini pagi ini Pak ya, tanggal 8 Agustus 2021 berarti belum ada keputusan yang final. Tanggal 9 Agustus. Tanggal 9 Agustus berarti belum ada keputusan final Pak. Diulangi Pak, coba Bapak yang ngomong sampai tanggal 9 Pak. Ya, jadi gini, tanggal 9 ini adalah keputusan terakhir dari pemerintah pusat. Kami menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Kalau itu dilanjut ya kita dilanjut perpanjangan PPKM. Berarti kan penundaan pasti akan berlanjut. Kan seperti itu. Ya, kami nunggu Presiden berbicara. Nanti kita sikapi bagaimana nanti kita rapatkan. Keputusannya nanti hasil rapat nanti di sore hari mungkin baru kita bisa putuskan Bang Gomis. Nah, kami bisa sampaikan seperti ini. Kami belum bisa memutuskan bahwa apakah ini berlanjut atau ini nanti diperpanjang atau pilkades ini berlanjutin. Itu kan nanti kita berbicara nanti setelah hasil rapat saja. Nanti kami putuskan seperti itu. Nanti kami informasikan. Pasti kami akan informasikan hasil apapun secepatnya kami informasikan. Sehingga para calon ini, para masyarakat ini tidak menunggu-nunggu, tidak menunggu waktu. Nah, tinggal kita sikapi saja dengan bijaksana. Itu Bang Bumi sementara informasinya. Oke, terima kasih Pak Doni. Selamat bertugas. Sukses buat Pandeglang. Sama-sama Bang Bumi. Salam. Sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh.